Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti malam kita akan nikmati debat Cawapres yang pertama kalinya. Karena yang pertama kemarin adalah debat Capres, ini fase yang kedua adalah debat Cawapres. Tentunya nanti kita akan tunggu siapa pemenangnya dan siapa yang akan kalah. Oke, kita tunggu nanti malam. Tapi kali ini saya pengen menyapa sahabat Alfat dengan kita coba berimbang dalam menilai para kandidat Capres dan Cawapres. Tentunya kita lebih gemar menilai kesalahan orang lain atau kandidat lain. Untuk keseimbangan, maka dalam hal ini saya pengen menyampaikan, ayo kita coba lihat di antara masing-masing kekurangan dan kelemahan ataupun kesalahan seorang kandidat itu untuk negerinya. Tentunya kita tidak akan menyerang pribadinya masing-masing. Karena ini adalah negara demokrasi, siapapun itu pemimpin, sebaik apapun harus kita kawal, harus kita kritik. Coba kita mulai yang pertama, yaitu nomor urut 1, Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Para lawan Anies dan Gus Muhaimin adalah menyerang Anies Baswedan. Tentunya itu wajar karena ini kompetisi saling tackling. Coba kita lihat apa yang jadi bahan serangan untuk Anies dan Gus Muhaimin. Yang pertama, Anies dianggap pengkhianat Prabowo. Kemudian Anies diserang Formula E, kemudian tentang apa lagi? Tentang bansos beras ya. Kemudian Gus Muhaimin tentang dulu masalah kardus durian. Kita tidak bisa menafikan itu bahwa itu adalah ada isu di masyarakat dan itu adalah alat serangan untuk kandidat pendukung kandidat yang satu kepada kandidat yang lain. Anies Baswedan dianggap pengkhianat, menurut saya itu adalah urusan pribadi dengan Prabowo. Jika toh memang ini terjadi pengkhianatan, maka ini adalah terjadi yang dirugikan adalah satu orang, Prabowo Subianto. Ya, kemudian masalah Formula E kita sudah tahu bahwa KPK tidak bisa membuktikan. Kemudian Gus Muhaimin juga KTP tidak bisa dibuktikan. Kemudian apalagi? Tentunya ini adalah karena kita butuh waktu cepat ya untuk video ini, maka kita yang ingat-ingat saja. Kalau kalian punya kesalahan, lihat kesalahan kandidat masing-masing, silahkan masuk ke kolom komentar saja. Jadi itu ya, urusan pribadi antara Anies dan Prabowo yang saat itu memberi kendaraan kepada Anies untuk ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Padahal tentunya di belakang ada Yusuf Kala, ada keluarganya Yusuf Kala dan lain sebagainya, tidak Prabowo sendirian. Itu satu. Memang partainya ya yang mengendarai partainya Prabowo, tapi ada PKS juga di dalamnya. Kemudian di putaran kedua juga Demokrat masuk. Yang paling baru adalah di kontestasi Pilpres ini adalah Anies dianggap punya kesalahan kepada AHY karena sudah berjalan lama koalisi perubahan bersama AHY, tapi AHY ditinggalkan di jalan. Ya, itu adalah karena ini kompetisi, mungkin Anies Baswedan, sekaligus saya menjawab ya, karena saya adalah pendukung Anies. Mungkin Anies hitung-hitungan politiknya, timnya Anies, mungkin kita kompetisi tapi harapannya menang, jangan sekedar mengikuti kontestasi saja. Tentunya AHY memang mohon maaf, Partai Demokrat tidak bisa diandalkan untuk meraih suara di Jawa Timur. Mungkin di dalamnya bisa jadi Partai Demokrat yang akan selamat, tapi Anies Baswedan dan AHY tidak bisa mengikuti mengambil kemenangan di dalam kontestasi tersebut Pilpres 2024 ini. Oke, itu Anies ya. Kemudian 202 Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah kita sudah tahu bahwa Prabowo Subianto menjadi kontestan berkontestasi Pilpres 2 kali gagal melawan Jokowi, 1 kali mendampingi Megawati Cawapres 2009 gagal, kemudian ini 2024. Prabowo Subianto dianggap orang ikhlas kata Gus Dur dan banyak itu video-videonya. Tapi di akhir-akhir ini keikhlasan Prabowo menurut saya sudah tereliminir karena Prabowo mengukit-ngukit jasa Prabowo kepada negeri ini adalah termasuk juga urusan pribadinya dengan Anies Baswedan
memberi kendaraan kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Kemudian Prabowo ada tuduhan HAM, tapi kita sepakat, saya pendukung Anies, tapi tidak akan serta-merta menghukumi atau melegitimasi orang yang tidak sesuai fakta. Tuduhan itu ada, ya, tapi ternyata penguasa saat ini dan sebelumnya tidak bisa mengungkap tentang isu ini. Jadi sudah clear, ya, close case, ya. Itu. Kemudian apa lagi? Menurut saya Prabowo justru punya kesalahan bagi para pendukungnya. Prabowo enak-enakan rekonsiliasi dengan Jokowi, dengan rekonsiliasi kekuasaan diberikannya jabatan Menteri Pertahanan, apalagi ada sanggahan dari Anies atau tuduhan dari Anies. Prabowo beranggapan bahwa tidak bergabung dengan kekuasaan, usahanya susah. Itu ada di debat Capres pertama kemarin, ya. Kemudian Gibran saat ini menjadi anak presiden yang sedang jadi wali kota, kemudian lanjut mengikuti kontestasi Pilpres ini, tetapi melalui cara yang kontroversi. Itu juga punya beban di masyarakat. Tentunya kita sebaik apapun orang itu tidak ada yang pasti, ada yang tidak suka. Sejahat apapun itu orang, pasti ada yang suka juga. Ada temannya juga, walaupun teman buat kejahatan. Mohon maaf, saya tidak mendeklar siapa yang benar, siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang buruk. Akan tetapi kita sudah tahu dan sepakat bersama bahwa Gibran Raka Buming Raka saat ini menjadi kontestan Pilpres 2024 ini adalah melalui cara-cara yang kontroversi. Itu adalah punya hutang di masyarakat bagi yang tidak mendukungnya. Kemudian apalagi? Seolah-olah kekuasaan ini tidak rela bapaknya melepaskan, kemudian anaknya dijadikan estafet menjadi generasi penerusnya. Jika ini kerajaan, silahkan saja. Tapi ini demokrasi. Maka kita ajak bersama-sama, buka mata hati kita, buka mata basiroh kita, agar kita bisa menilai seseorang bukan karena atas sentimen pribadi, tapi bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Ganjar Pranowo dituduh EKTP dan tidak terbukti. Nah, Ganjar Pranowo ini ada agak kesalahannya ada agak lebih fatal, ya, karena pernah membanggakan perbuatan yang dianggap oleh agama itu dosa, dihukumi oleh agama itu dosa. Apapun itu, ya, melihat porno itu adalah melanggar agama dan itu tidak diperbolehkan oleh agama kita. Kemudian Ganjar di situ melakukan offset dengan melakukan merasa bangga dengan melihat itu karena dianggapnya sudah dewasa dan lain sebagainya. Pak Mahfud MD adalah orang, kita tahu bahwa beliau adalah orang ahli hukum tata negara dan beliau juga pernah menjadi legislatif, eksekutif. Tapi yang saya sayangkan kepada Pak Mahfud MD adalah sering mengungkapkan suatu kasus tapi tidak tuntas. Akhirnya ada anggapan di masyarakat bahwa Pak Mahfud MD mencari rating, pansos, dan lain sebagainya. Kita hidup di dunia tidak bisa mengakomodir semua orang, tapi bagaimana langkah kita agar tidak menuai kontroversi. Sekali lagi, ini adalah negara demokrasi agar kita berimbang. Ya, jika kita tidak suka dengan orang, kemudian kita mengungkapkan ketidakbaikannya dalam urusannya bernegara, maka itu mungkin sah. Ya, tapi sekali lagi jangan pernah serang pribadinya. Kemudian apalagi? Saya kira Pak Ganjar Pranowo mungkin tidak akan mendapatkan efek dari masyarakat tentang ucapan bangga dengan melihat film XX, ya. Tapi karena beliau adalah public figure dan beliau pernah memimpin daerah di Jawa Tengah, daerah kami, ya. Inilah kekurangan masing-masing kandidat. Selama ini kita hanya bisa mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi agar berimbang, kita pun tidak boleh baper, apalagi misalnya ada orang lain menilai kandidat yang kita cintai dengan kekurangan-kekurangan itu. Akan tetapi kita dengan orang yang sedikit memiliki ilmu pengetahuan dalam memilih kepemimpinan, kemudian dalam mengambil keputusan kita menggunakan kaidah usul fikih. Ma la yudriku kulluh, la yatruku kulluh. Jika kita tidak bisa berbuat maksimal, maka jangan tinggalkan semuanya.
Jika ada kandidat yang kesalahannya banyak, maka kita ambil yang kesalahannya lebih kecil. Kemudian jika ada orang itu tidak bisa maksimal kebaikannya, maka kita carilah orang yang sekiranya di antara kandidat itu yang paling maslahat ya dan yang resiko mafsadatnya paling kecil siapa, maka kita ambil. Ya, tentunya saya punya kacamata pribadi dan saya hargai kacamata orang lain. Saya menganggap bahwa Anies Baswedan punya kesalahan kepada Prabowo itu pribadi. Kita bandingkan ya. Jika Anies Baswedan dianggap pengkhianat, maka yang dikhianati hanya Prabowo. Jika seandainya ya, mohon maaf. Tapi kalau Pak Prabowo, mohon maaf. Kami sudah terlukai, dulu pendukung 02, ya kita mendukung rekonsiliasi siapapun itu bagus. Ya, tapi mohon maaf, jangan rekonsiliasi sepihak. Ya, bagaimana kita tahu keluarga Harun Al-Rasyid, kemudian Habib Rizik, mohon maaf ya, dulu di penjara dan totalitas mendukung Pak Prabowo, saya tidak tahu bela sungkawa dari Pak Prabowo. Kemudian dengan hiruk pikuknya kontestasi Pilpres ini, sekali lagi Pak Prabowo jadi orang bagian dari orang yang berkompetisi. Maka kita tidak bisa hindari akan ada benturan-benturan dalam tanda petik di masyarakat. Dan sekali lagi, kita jangan pernah tanamkan kepada hati kita benci kepada pribadinya. Tapi bagaimana kita mencari pemimpin yang ideal. Tentunya ideal 100% tidak ada. Tadi saya sudah ungkapkan. Ma la yudriku kulluh, la yatruku kulluh. Kalau tidak bisa berbuat maksimal, jangan tinggalkan semuanya. Jika ada kandidat yang paling banyak kesalahannya, ambillah yang sedikit kesalahannya. Jika ada kandidat yang terbaiknya tidak ada, maka ambillah yang punya nilai kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan umat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi ini demokrasi. Kita tidak boleh baper. Kalau ada perbedaan itu adalah sunnatullah. Tapi yang terpenting perbedaan itu bagaimana kita kelola dengan ilmu-ilmu kita yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.